Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Suryani dari SD Negeri 63 Kota Jambi, Provinsi Jambi. Saya berpartisipasi dalam kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024 sebagai guru inovatif dalam pembelajaran berdiferensiasi model stasiun rotation. Selamat menyaksikan. SD Negeri 63 Kota Jambi terletak di alamat Jalan Sunan Giri RT 9, Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dengan status sekolah negeri, kurikulum merdeka. Jumlah siswa sebanyak 106 dengan rombongan belajar 6 ruangan. Situasi yang saya hadapi adalah siswa memiliki kemampuan minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian materi yang akan diajarkan cukup banyak dan kompleks, sementara waktu yang tersedia untuk setiap materi mungkin tidak mencukupi. Maka dari itu, tantangan yang dihadapi membutuhkan persiapan yang sangat matang dari guru, mulai dari perancangan stasiun, pemilihan materi, hingga pembuatan soal atau tugas. Kemudian memastikan setiap siswa mendapatkan waktu yang cukup di setiap stasiun dan transisi berjalan lancar. Stasiun rotation adalah model pembelajaran di mana siswa memutari stasiun-stasiun pembelajaran yang telah disiapkan dengan melaksanakan berbagai aktivitas yang berbeda dalam satu kali pertemuan tatap muka. Dalam model pembelajaran berdiferensiasi melalui model stasiun rotation, siswa memutar atau berotasi melalui serangkaian kegiatan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai jenis pembelajaran baik secara online maupun offline ataupun melalui stasiun guru. Persiapan yang saya lakukan yaitu memetakan kebutuhan belajar siswa melalui asesmen diagnostik non-kognitif menggunakan kuesioner melalui Google Form untuk mengetahui gaya belajar siswa baik visual, auditori, maupun kinestetik. Saya melakukan asesmen kognitif dengan 5 pertanyaan yang sederhana terkait materi melalui word wall. Dari hasil asesmen, saya mengelompokkan siswa menjadi 3 kelompok, yaitu siswa dengan pemahaman tinggi, sedang, dan rendah. 3 kelompok siswa ini saya beri nama kelompok warna pink pemahaman tinggi, kuning pemahaman sedang, dan hijau pemahaman rendah. Berdasarkan hasil diagnostik tersebut, saya menyiapkan stasiun yang dilalui oleh siswa, yaitu online station, konten berupa video, audio, gambar, infografis, e-book, dan game online. Untuk stasiun 2, saya menyiapkan konten yang dapat memfasilitasi siswa berkolaborasi dalam kelompok. Untuk stasiun yang ketiga, saya menyiapkan konten yang dapat memfasilitasi siswa untuk bekerja secara mandiri. Di stasiun 2 dan stasiun 3, saya juga memfasilitasi kebutuhan belajar siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka terhadap materi, yaitu tingkat kesulitan tinggi, sedang, dan rendah. Jadi, masing-masing stasiun terdiri dari 3 konten berbeda yang saya kelompokkan dengan kode warna pink, kuning, dan hijau. Sebelum mulai pembelajaran, saya dan siswa membuat kesepakatan kelas. Durasi aktivitas di setiap stasiun adalah 15 menit. Siswa berputar dari stasiun satu ke stasiun lainnya dengan tertib dan mereka melaksanakan aktivitas sesuai petunjuk untuk setiap stasiun. Di awal pembelajaran, saya mengumpulkan seluruh siswa dalam kelompok besar untuk melaksanakan kegiatan pendahuluan selama lebih kurang 30 menit, termasuk menjelaskan materi secara umum. Setelah materi tersampaikan, mereka pun menuju stasiun masing-masing sesuai jadwal. Dan inilah kelas stasiun rotasi kami. Ini adalah kelas 3 fase B dengan materi keberagaman budaya di Indonesia. Saat ini, siswa sedang mempelajari dan mempraktekkan konsep keberagaman budaya di Indonesia dalam berbagai cara. Kelompok siswa di online station sedang cek di Google Form, kemudian memahami materi dengan menonton video, mengamati gambar dan infografis, membaca e-book, atau mendengarkan audio melalui HP. Mereka kemudian menyelesaikan pertanyaan refleksi hasil pemahaman mereka. Setelahnya, mereka juga dapat melanjutkan bermain di game online. Di meja lain, sekelompok siswa melakukan diskusi atau melakukan aktivitas langsung untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama terkait konsep keberagaman budaya di Indonesia. Sedangkan di meja lainnya, sekelompok anak menyelesaikan masalah secara mandiri. Untuk keseluruhan, saya menemui anak-anak secara bergiliran di stasiun mereka masing-masing. Saat siswa bekerja dan berpindah dari satu stasiun ke stasiun lainnya,
Saya dapat mengamati siswa dalam kelompoknya atau melihat progres mereka per individu. Saya juga dapat memanggil siswa dari setiap kelompok yang saya rasa membutuhkan bantuan lebih dan mengajak mereka duduk dan berdiskusi dengan lebih dekat dan lebih santai. Guru juga dapat melakukan asesmen formatif melalui pertanyaan lisan atau pengamatan secara langsung. Guru memberikan tanda saatnya murid berpindah menuju stasiun berikutnya. Stasiun berikutnya, yuk silakan. Oke, waktunya habis, silakan pindah ke stasiun berikutnya, yuk silakan. Pembelajaran di stasiun berakhir. Di akhir pembelajaran, saya meminta kembali siswa untuk berkumpul dalam kelompok besar dan kami pun melakukan refleksi pembelajaran. Saya menanyakan bagaimana pendapat mereka setelah melakukan pembelajaran melalui stasiun rotasi, dan semua siswa merasa senang karena mereka mengalami proses pembelajaran dengan berbagai cara yang berbeda dan bermakna. Saya sendiri juga merasa senang dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi stasiun rotasi. Saya telah melakukan diferensiasi proses dengan adanya pembelajaran online di stasiun 1 dan offline di stasiun 2 dan 3. Adanya pembelajaran individu di stasiun 1 dan 3 dan pembelajaran kolaboratif di stasiun 2. Saya juga telah melakukan diferensiasi konten dengan adanya konten video, audio, gambar, infografis, e-book, dan game online yang dapat memfasilitasi gaya belajar baik yang visual, auditori, maupun kinestetik. Untuk diferensiasi produk, pada pertemuan selanjutnya, saya menugaskan siswa membuat rangkuman hasil pemahaman mereka tentang materi keberagaman budaya di Indonesia dengan memberikan pilihan penugasan dalam bentuk PowerPoint, video, audio, gambar, infografis, atau yang lainnya sesuai minat siswa. Oke, kesimpulannya adalah keragaman budaya kita di daerah. Dua, makanan daerah. Ketiga, iya, tangan dulu. Dimulai. Nah, demikian tadi cerita pengalaman saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui model station rotation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian. Saya belajar dengan Ibu Leli bersama pelajaran model stasiun. Terima kasih Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza. Saya belajar dengan Bu Lili dengan model stasiun. Saya sangat senang belajar dengan Ibu Lili. Terima kasih Bu Lili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.